gue juga bingung kenapa lu dibully. Kenapa dah lu semua harus stop anjing. Capek banget. Begitu Try lah. to love yourself now. Now you stop bullying people. You know what? Apa? Fuck it, I'm so beautiful. Iya. Hello, Dixie. Welcome back with me, Sir Toby. How's good everybody? Sekarang gue lagi nggak sendiri ini karena ada teman aku pengen ikutan karena dia nganggur di rumah. Jadi gue ambil aja lah di jalanan supaya ibu ini punya kegiatan lain selain menyusui. Welcome Chanti Tahril. Halo. Tepuk tangan dulu. Oh my god. Gue tegang. Hi Dixilicious. I'm so very happy to be here. Sekarang karena kita berdua ini ya, anaknya tuh self love banget ya. Kalau ngomongnya kayak sarkas gitu sih. Kan kita kan struggle juga dulu, Jing. Iya sih, tapi sebenarnya sampai detik ini juga Nggak sosok masih bijak. struggle ya gak sih? Gue sih Lebih kelihatan lu sih. anjing. Jadi Dixie, Licious, kita berdua di sini sebagai milenial akan berbicara dengan salah satu topik yang paling sering dibahas oleh Gen Z, yaitu apa? How to love yourself. How to self love. How to self your love ya. How to apa sih? How to self love, bener. How to self love gitu. Kita juga akan memberikan POV kenapa sejatinya lebih susah untuk perempuan mencintai dirinya daripada laki-laki kelihatannya. Kenapa ya? Kelihatannya mungkin ya Chan, karena laki-laki itu kan agak lebih susah untuk mengkomunikasikan apa yang mereka rasa. Hah? Rada kontradiktif gak sih? Sama. Kayak seharusnya kalau self love kayak you're very outspoken gak sebenarnya? Iya maksud gue gini, Jing. Kalau kan tadi pembahasan pertama tuh kenapa perempuan itu kelihatannya lebih susah untuk melakukan si self love activity ini, karena kelihatannya cowok tuh lebih tough karena mereka tuh susah untuk mengkomunikasikan apa yang mereka rasa, struggle mereka, mengekspresikan apa yang mereka rasa gitu. Kalau cewek-cewek kan rada sungkan, apalagi kalau self love itu selalu dikaitkan dengan appearance. Betul, gitu, visual. apalagi perempuan. Kalau yang lu bilang kemarin kan. Yang mana? Apa anjing? Lu jangan asal ngomong, ambeien gue lagi keluar nih. Diem, lu jangan asal. Kalau cantik diem aja. Oh iya, kalau cantik diem aja. Kayak gitu ya. Tapi untuk suara Chanti Tahril dulu deh. Jadi ternyata kalau menurut Aing teh ya teteh, kalau cowok itu lebih gampang untuk menunjukkan kelihatannya mereka itu gue ganteng, gue bisa melakukan apapun, karena gitu mereka mungkin gak ada pressure untuk jadi ganteng kali, mereka kan pressure untuk jadi kaya kan. Coba jadi ngomongin laki cuman ini doang dong, apa nggak nyari duit doang gitu, kan nggak boleh kayak cakep doang gitu. Mungkin aja, dan cewek dituntut untuk yang penting cantik. Well iya sih sebenarnya, kan? make sense sih, iya benar. Ya Karena kan? kayak dari dulu kan orang-orang selalu punya kayak apa ya, kayak ini apa? Bukan stigma, bukan satu lagu, gue tahu maksudnya, tapi lebih keren itu kan dibanding stigma. Iya betul. Apa sih namanya? Stereotype. Iya. Nah, that stereotype tuh buat perempuan kayak pressure-nya di situ. Pressure-nya di situ, pressure-nya adalah di visual. Sedangkan kalau laki-laki lebih gampang ngomong ganteng daripada daripada perempuan gitu, karena nggak ada yang tiba-tiba ngomongin kalau misalnya lagi lebaran gitu kan. Cewek tuh lebih pressure untuk kayak, kok kamu udah lama gak ketemu, gendutan ya. Itu parah banget sih itu. Tapi kan nggak ada yang ngomong ke laki-laki kalau rekening kamu segitu-segitu aja ya. Gitu nggak ada. Itu juga bisa bahaya sih kalau misalnya bahaya. Perempuan yang nanya itu ke laki. Itu gue bisa kebayangin egonya langsung di neraka coy. Kayak menurut gue cewek sama cowok itu sama-sama takut angka. Yang satu cewek takut sama angka timbangan, kalau cowok lebih takut sama angka di rekening. Oh my god. Ya kan? Iya sih. Mau ngomongin patriarki takut di cancel gue. Most girls sih, most ya kan? Jadi mungkin kelihatannya cowok itu lebih tough karena emang gak dibahas aja part itu. Betul. Gitu ya. Teman-teman di sini ada pertanyaan dari media-media yang sudah teman-teman media di sini dapat Milo atau gimana? Tapi untuk ngomongin tentang si self love itu kan adalah sebuah achievement lagi menurut gue. Gak semua buat orang gue bisa, juga sih. Bisa langsung kayak buat I love kita myself. deh sebenarnya kayaknya. Iya. It's an achievement dari journey kita dari tapi dulu tuh ya. kita bareng ya.
Iya dong, kalau nggak bareng gue nggak sahabatan malu. Nggak gini ya, gue bingung banget nih ya Dixilicious ya. Dia kan cakep nih, ya kan? Kalau gue insecure, orang ngerti, oh emang Sarah kayak gitu bentukannya. Dulu tuh dia tuh udah paling cantik sendiri sekabupaten, masih aja ngerasa jelek anjing kayak. Ceritanya tuh grounded gitu loh, kayak jangan ketinggian gitu karena lu cakep. Enggak gue bang, enggak gitu. Gitu. Jadi dulu itu gue temenan sama dia, gue bentukannya masih berbentuk seperti Lah sama umbi-umbian. aja dong. Nyet, sejelek-jeleknya lu anjing, sejelek-jeleknya Cantik Taril itu masih dilihat kayak orang. Enggak, kayak gak boleh gitu Sar. Idi gila, kocak. Semua orang tuh punya insecurities, gak bisa. Iya udah coba jelasin dulu insecure gimana, gue pura-pura gak tahu. Coba. Apa insecurities gue? Gak bisa. Gak bisa lo omongin karena masih struggle ya. Ya kita, tunggu dulu, kita harus kayak ngasih tahu nih ke Dixilicious. Apa? Kalau kita tuh nggak sempurna kayak. Oh my God, Emang gak ada yang bilang lo sempurna gitu. goblok. Kita berdua anjing. Gue bilang diri gue sempurna. Gitu. Takutnya kan Dixilicious kayak, wah ini udah self love kayak perfect Enggak banget, lah, karena self love gitu. itu kan Enggak. everyday battle. Iya, Dixilicious. sampai detik ini tuh masih ada gitu loh. Benar. Struggle-nya, insecurities itu masih datang gitu loh. Tapi Cantik tuh lumayan ngebantu gue buat melihat how to love a human being differently sih dulu. Iya. Misalnya gini bos, gue tuh dulu kan kita pernah ke Bali tuh, ya kan? Yang kapan nih berkali-kali kita ke Bali? Yang pertama yang Stefani bikin, Gak ada yang kenal Step. Kayak Ya si- oke, oh ya. ingat. ya pokoknya pertama kali gue ke Bali sama Cantik. Nah bentukan gue tuh masih kayak daging potong lah hard rockers. Sorry, Dixilicious, hard rockers lagi. Dia ada dua netizen ya. Dixilicious. Nah terus gue bilang gini, Chan gue ke pantai pakai apa ya? Ya pakai bikini lah. Kan Malu lu anjing. dia udah beli bikini ya. Dia udah Di kayak GI. di GI gue beli bikini gini. Terus gue bilang iya udah beli aja yang itu lucu. Terus dia kayak oke gue beli, tapi gue malu. Terus kayak gue bilang udah beli aja bawa, udah nih di Bali. Terus dia kayak kita ke pantai pakai apa nih? Terus gue kayak ya pakai bikini lu yang lu beli, aneh banget. Because it was actually my first time pakai bikini nyet. Ya tapi sebenarnya tuh sejujur-jujur ya orang-orang tuh sebenarnya gak ada yang peduli. Ini gitu yang gue kan. belajar dari dulu. Orang tuh nggak ada yang peduli, harusnya bersyukur tahu, ya kan? Iya. Orang tuh apa namanya nggak peduli lu mau kayak gimana juga. Nah tapi susah tuh kalau gue ke diri gue sendiri. Mungkin kalau ke Sarah gue lebih gampang. Biasanya kan Maksudnya? gitu. Maksudnya? What you say Ya. nggak Nggak bisa lo apply selalu ke, nggak selalu ke bisa diri apply. lo, ke Iya. diri lo sendiri. Gitu. Tapi kenapa dulu tuh sempet lo ngerasa jelek gitu? Kenapa? Kalau orang ngelihat gue, ngedenger gue, Sarah tuh pernah ngerasa jelek tahu? Oh iya. Karena kayaknya emang dulu pas kecil gue jelek gitu kan. Apa sih? Siapa sih yang ngomong? Orang-orang bilang kayak ugly duckling gitu dulu gue. Terus gue Kenapa? puberty and puberty hit me like a truck. And I become so beautiful. Damn. Gitu. Gitu. Jadi pas kecil lu tuh ngerasa jelek, terus berakar lah itu sampai lu gede. Iya, kebawa tuh. Di momen apa ketika lu ngerasa paling jelek, Chan? Di momen apa? Iya. Di momen apa ya, Sar? Kayak- Gue ini mikir nih. Ya udah sebat dulu. Seba- Mikir ngeluh kocak lu. Di Gua momen apa ya? paling jelek tuh di momen apa ya? Aduh dragging Kayak banget tiap nih hari guysnya. deh. Gila. Guysnya. Hostnya kenapa tiap hari anjing, jangan bikin gue sedih lah. Dulu Kocak. anjir, sekarang mah udah kayak gila gue cantik banget gitu. 2 hari seminggu kan? Enggak, Ngerasa kayak gitu? tiap hari. Oh tiap hari. Enggak ada lagi gue ngerasa jelek. Oh iya. Dulu doang gue ngerasa jelek. Ini beneran. Oke. Bukan kegeeran ya. Gue beneran udah kayak Kenapa? I'm fucking beautiful. Dulu karena kayak itu orang-orang tuh selalu bilang kayak Chan lu ugly duckling banget. Siapa sih? Gue pengen tahu dah itu dia. Adalah orang setan. Oh, Gak usah oke. diomongin. Terus ini pas lu ngerasa jadi cakep sekarang, ceritain dong Kak perjalanan gimana? Gue jadi kayak interview guest ya anjing. Gimana Kak perjalanannya Kak? Gak bisa dong, lu dulu gue mau nanya lu juga sebenarnya. Apaan? Kayak lu ngerasa lu insecure tuh di mana? Gak Kenapa ada. kenapa lu dulu ngerasa kayak umbi-umbi gitu loh? Karena emang kelihatannya kayak umbi-umbi, I'm fine with that. But you don't look like umbi-umbi. What is Dulu wrong with you? gue kan umbi-umbian cantik. Ya, kenapa lu bisa berpikiran bahwa Pertama gue dulu obesitas. Rambut gue tuh sampai dengkul, warnanya pirang. Lu tau rambut jagung gak sih? Tahu. Ya kayak gitu gue dulu. Terus gue ketawa, sorry. Terus habis itu ya
Dixie Lisis dulu tuh kok pas gue main sama dia kan punya circle Jaksel yang belum pernah gue sentuh sebelumnya kan. Dibawalah gue ke circle-nya dia gitu kan, pulang siaran malam, siaran subuh tuh kelabing lah gue. Lu gak make upan. Iya, terus gue pakai tas gym, pakai kaos, terus gue masih tinggal ngekos di Palmerah gitu, gue kayak terus habis itu apaan sih nih? Udah mana temen-temennya suka bilang kayak, hey I love your hair, kayak terus See, that means nobody saw your umbi side of your physique lah. Tapi gue tahu dalam hati kayak apaan ya yang bisa gue puji ya. Aduh mikir banget lagi, rambutnya aja deh. Ya gak apa-apa, gue udah biasa banget kayak gitu. Nah tapi akhirnya sekarang kayak lu ada di posisi ini sekarang, you're comfortable with yourself. Cause you look like you are comfortable now. Dulu kan lu kayaknya kayak gitu kan. Sekarang tuh lu yang kayak whatever. Kelihatan lah. Ngapain gue? Ya lu malu ya lu tadi baru cerita lu kagak mau pakai bikini, lu tutup-tutupin. Oh iya. Padahal gue dulu tuh ini banget tau apa namanya, gue selalu punya mantra fake it until you make it. Ternyata kelihatan ya? Kelihatan apalagi ke gue sih. I'm your freaking best friend bitch. What the fuck? Ya gitu loh perjalanannya sampai gue menemukan Sarah Tobing sejadi-jadinya karena ini kata-kata lu itu, Chan. Gak ada yang peduli mau lu jerawatan kek, mau lu segede-gede batu candi kayak itu sebenarnya orang tuh nggak peduli. Once lu masuk ke ruangan yang semuanya cantik, terus lu ngerasa jelek sendiri, terus lu ngerasa semua orang tuh ngeliatin lu, itu cuma ada di pikiran lu tahu. Mereka tuh sebenarnya nggak mikirin lu banget. Jadi kayak ngapain gue udah waktu itu tuh gue pernah pikiran kayak gini, gue udah kurang gitu kayak umbi-umbian waktu itu ya. Waktu itu jancok. Waktu itu tuh gue ngerasa kayak gue umbi-umbian. Terus gue ngapain gue ngabisin waktu insecure. Udah jelek gue insecure lagi. Jadi double shot gitu loh. Jadi mendingan gue umbi-umbian aja without the insecurity. Ya mendingan lu embrace the umbi-umbian daripada lu mikirin insecurity sebenarnya. Ya Allah itu bukan prioritas gue sebenarnya gitu. Jadi kan. gue embrace the umbi-umbian phase. Terus sampai akhirnya terbiasa sampai sekarang ya udah just fuck it. Ya berarti intinya adalah ya kan? Apa? Intinya adalah you gotta be confident with what you have. Ya lu udah dikasih, lu punya apa yang lu punya sekarang. Terus mau diapain, masa lu mau? Iya, masa buang? Mau diapain? Gue makanya ini dah pas lu ngerasa insecure gitu, lu pernah ngerasa kayak ngapain sih gue ngerasa kayak gini? Iya, kayak gue sama. Akhirnya gue ngeklik gitu loh di diri gue, kayak gue capek. Itu kayaknya yang awal gue akhirnya berada di journey. Okay, you know what? I'm gonna like embrace what I have. Iya. Dan whatever it is lah. Gue kayak gue capek deh. Gue mikirin dulu hal-hal yang sebenarnya gak penting gitu loh. Dan orang-orang sebenarnya juga kayak gak merhatiin banget. Merhatiin, gila kenapa gue mikirin banget gitu loh. Jadi gue capek akhirnya, you know what? Apa? Fuck it, I'm so beautiful. Iya. Gue kayak ngapain dah ngabisin waktu kayak gitu-gitu, bodoh ah. Lu mau ngeliat gue kayak umbi-umbian ke, mau kayak mesin karbu, terserah lu, itu kan opini lu. Tapi lu sadar gak sih orang-orang mulai peduli sama lu bilang apaan, lu bersikap kayak gimana atau apapun itu karena mereka tuh mulai peduli sama lu karena mungkin dia ngefans sama lu. Lu pernah pikiran kayak gitu gak sih? Mungkin dia suka sama lu. Lu jangan bikin gue delusional nih sekarang. Jangan delulu. Maksudnya gimana sih, coba ulang pertanyaannya? Ya kayak anak SD gitu loh. Misalkan kayak lu nih, lu anak SD. Terus ada kayak biasanya kan ada anak cowok gitu kan. Terus dia nyebelin banget ke lu. Kayak suka buka krok lu lah. Kenapa itu sih contohnya itu goblok kan? Karena bisa kayak pernah gitu. Itu anak SD ini cabul, bukan suka malu. Well, teman-teman anak SD yang cowok dulu sih gue kayak gitu ya. Ya udah, oke, nah, continue. biasanya mereka tuh kayak always picking on you gitu loh. Kayak Sarah jelek, Sarah ini. Sebenarnya tuh mereka suka. Masa sih? Gitu loh. Yang gitu. Banyak banget orang di sekitar gue gitu ya semua. Ya udah gak SD. Oh iya, lupa gue. Tapi kalau misalnya seumuran gue masih kayak gitu, berarti tetap mereka gak suka? Suka gak? Mungkin, gila. Sih? Siapa sih? Kayak jadi bahas ini, jangan bahas gue. Jangan. Tadi tuh ada pertanyaan di atas, gue suka nih. Apa ya? Ada perbedaan nggak menurut lu ketika lu ngerasa? Terus gue baca, bentar ngerasa. Ini mau gue bacain goblok pertanyaan. Iya. Menurut lu ya? Aduh. Ada perbedaan nggak perilaku orang ketika lu lagi ngerasa jelek dan ketika lu ngerasa pede, confident, ngerasa cantik? Orang ke kita. Kemana ya ke kita orang?
Iya, perilaku orang. Ada Perilaku nggak ya? nabi kali, perilaku orang. Ih takut banget gak usah bobo nabi. Iya, maafin gue. Iya, terus Ada gak ya? Tunggu gue lagi mikir nih, pernah gak ya gue lagi ngerasa gak pede? Ada banget sih menurut gue. apa? Karena kayak ya of course dari diri lu aja nih, misalnya hari itu lo ngerasa gak pede gitu. Terus lo kayak ngomongnya tuh pasti berubah gitu. Iya Cara lagi. lu ngomong pasti berubah. Orang tuh Kayak, bisa tahu pas lu insecure apa enggak ya? iya, terus orangnya yang lagi ngobrol sama lu pasti ngerasain energi lo dong. Energi apa? Energi lu lagi gak feeling yourself Oh iya gitu. iya. Terus dia juga jadi kayak, ini orang kagak nyambung nih, orang kenapa sih kayaknya close banget gitu. Itu sih Terus yang gua rasain. pas lo lagi insecure gitu dan lo ngerasa energi yang diberikan sama lawan ngomong lo itu ada yang berubah dari diri lo nggak? Misalnya kayak gue lagi insecure banget, terus lo ngerasa Sarah tuh insecure, gimana sih goblok? Misalnya lo lagi insecure nih, terus lo ngerasa lawan ngomong lo tuh ngerasa kalau lo insecure, apakah lo langsung berubah, langsung gue cantik atau lo pulang? Gue gak ngerti pertanyaan lu, ulang. Lu ngerti gak sih kayak misalnya kan lu berada di satu event nih, terus lu lagi ngerasa nggak pede nih. Terus Sering banget tuh. Ya kan, terus abis itu banyak banget orang yang ngomong sama lu, terus lu ngerasa kayak anjing, jangan-jangan dia ngerasa gue lagi bad vibe banget nih. Apa kalau langsung Lagi kayak awkward banget Iya, nih, gue kayak, kikuk banget nih, gak punya temen gitu. apakah lo akan meneruskan the insecurity atau Enggak, I will snap out of it lah. like how? Kayak Explain it. Itu tuh gue pernah datang ke event nih ya di Iya. Delicious. Gue pernah datang ke event, gue tuh udah anxious. Karena gue gue gak kenal siapa-siapa nih, gue baru mulai Ini pergi-pergi ke acara-acara event. sosialita gitu ya, Chan? One of it lah. Oke. Terus Yang orang kaya gitu semua ya? gak usah dijelasin, Ya kan woy. di dunia gua nggak ada, goblok. Ya mungkin udah mulai kan. Aduh, nggak kerasa lagi. Goblok. Terus Udah deh. terus habis itu gue kayak gue takut nih, gue gak kenal sama siapa-siapa, gue gak kenal sama siapa-siapa. Terus akhirnya gue datang. Terus gue berasa banget tuh energi gue jelek banget, kayak gue insecure, gue kikuk. Gue biasanya kayak ketemu orang kan kayak gitu kan. Ini gue gak, gue Ngapain? diem baik tau gak, di corner Bau, of the diem room, bau, bau gitu gitu kan. kan. Nggak, anjing. Ya Kenapa bau juga gue nggak apa-apa, ikutan? self love, goblok. Sorry banget, gue gak bau sih tapi. Terus Tuh kan gue jadi gak fokus. ya udah lu bengong di Gue pojokan. bengong, akhirnya gue kayak ngeliatin orang-orang kan, gila-gila kok mereka punya ya kepercayaan diri untuk kayak ngobrol sama orang-orang yang mereka pun belum kenal gitu loh. Iya. How come they have the balls to do it gitu kan. Terus Akhirnya gue kayak, gue juga bisa, kenapa gue gak bisa. Akhirnya gue maju, nyobain, you know what, kalau gue gak initiate, gue gak akan tahu apa yang akan terjadi. keren, gila kayak Dragon Ball lu. Keren. Lo gimana? Jangan gue doang. Ini apa sih namanya? Tapi semua orang tuh kayak gitu tau, Chan. Gue ngerasa kayak semua orang tuh insecure. Ya pasti kan lu juga pernah dong ngerasain Pernah, kayak gitu. pernah. Apa yang lu lakukan? Kalau Pura-pura gua kan, gila. goblok ya. Iya, tapi gue tuh sering banget tau pura-pura gila kayak halo, iya apa kabar, foto yuk gitu, halo, iya gitu. Oh, gue tau, iya mirip-mirip kan. Iya, Gue jadi- tahu nih ada sebenarnya ada term. Gue Apa? baru diajarin sama bokap gue. Apa? Ciklem namanya. Naon? Ciklem tuh kalau kata bokap gue bahasa Betawi nih kalau gue nggak salah ya. Oke. Bahasa Betawi, ciklem itu tuh kayak contoh, you have nothing to like untuk ngasih ke orang. Tapi lu misalnya gini deh, gue mau kenalan sama lu, Halo, gue naksir iya. sama lu gitu, Iya, iya. gue naksir sama lu, tapi gue kayak ngerasa anjir gue insecure banget nih, gue Iya, gak iya, punya iya. apa-apa, gue gak punya apa-apa. Tapi gue udah gila dulu, terus gue datengin lu, itu ciklem gue. Oh, Cilem itu tuh kayak pura-pura gila. Kayak The urge. the work with what you have, Oh. walaupun lu gak punya apa-apa gitu loh. Oh, jadi memanfaatkan apa yang kita punya. Kalau yang kita punya gila ya pura-pura gila kan. Kalau lu punya nothing ya udah manfaatin nothing lu. Paham gak sih? Ya menurut lu sendiri aja. Ya gini loh, kayak I have nothing for this girl. Terus Ya. gue datengin lu. Halo, Halo. I have nothing. Terus gue kayak halo, nama lu siapa? Sarah. Halo, gue cantik. Terus kayak lu gak interested. Terus gue balik, anjing dia gak interested. Tapi kan at least now I have your name. Bisa aja Gitu. bapak gitu diajarinnya begitu. Jadi keep your glass empty. It's Betul. okay to have your glass empty. Nanti akan ada isinya juga. Pelan-pelan lu akan koleksi tuh isi dari orang-orang banyak. Oh iya. Tapi sekarang masih struggle. With self-love. Ya. Ya pasti masih sih, everyday gak sih? Pasti ada aja gitu kayak sebutir upil gitu kan. Kalau lu?
Kalau gue jujur, Jangan bohong. demi Allah udah. Maksud gue gini, self love itu kan turbulensi, Chan. Iya, Itu betul. kan kayak tiba-tiba ada sesuatu hal yang nge-trigger, lu ngerasa kayak culun lagi, udah kayak kayak mati lampu gitu loh, ngerti kan? Tapi nanti akan balik lagi juga. Jadi gue udah terbiasa dengan turbulensi itu. Oh, jadi kayak belum konsisten Belum gitu ya. konsisten, tapi menurut gue self love itu it's an everyday battle. Karena setiap hari akan ada trigger yang berbeda-beda. Pasti sih. Kayak sesimpel misalnya kita berdua tuh kan lagi gymaholic banget ya. Gymaholic ya? Iya lagi. Gymaholic. Dulu tuh gue males banget untuk ngecek berat badan dulu. Ih kita masa sih? Iya deh. Dulu Lu tuh nggak gue pernah ngecek sih. nggak pernah ngecek. Tapi sekarang harus gue lakukan itu in order to have a progressive progress. Lu harus ngerti timbangan. Jadi mau nggak mau gue harus gini-gini dulu nih untuk ngecek fat, ngecek muscle, ngecek ini. Tapi lama-lama terbiasa juga. Terus kalau misalnya nanti sudah tercapai goalsnya, akan ada yang ngebuat insecure lagi pasti. Jadi be ready for that. Iya sih benar. Kayaknya kalau gue sebaliknya lu. Apa tuh? Gue malah sekarang kayak nggak mau ngecek. Karena Menurut gue nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena kayak yang tadi kita udah di gymaholic. Ya Gymaholic, kan? oke. Gymaholic. Oke. Terus menurut gue kayak mau gimana pun sebenarnya tergantung tujuan lu sih. Iya, tujuan iya, lu iya. mau lose weight atau lu emang lifestyle aja gitu, lu mau sehat aja gitu. Kalau gue sih nggak mau ngelihat weight gue karena menurut gue weight gue kayak itu bukan tujuan gue sih. Kalau dulu gue ngeliatin mulu gila. Bener. Jadi emang harus ngerti apa tujuan lo ngelakuin hal-hal yang disebut sebagai self love. Karena kalau misal lu terus-terusan melakukan itu, takutnya berubah jadi kayak Iya, you distraction. have to know, betul. You have to Ya know kan? what your focus is gitu loh. Kayak apa sih fokus lu this journey self love ini sebenarnya? Betul. Ya kan? Kayak Dikerucutin gitu loh. takutnya gini teman-teman Dixilicious. Misalnya nih, gue sama Cantik kan lagi olahraga banget ya. Olahraga terus-terusan ketika nanti lagi gak olahraga itu insecure-nya parah banget. Karena anjing hari ini gue gak olahraga lagi, pasti nanti berat badan gue naik. Nah itu tuh harus di Pinpoint. di pinpoint. Apa lu kenapa? Sebenarnya kayak Apa? sih bener juga. Iya kan, sih. Kayak takutnya- banyak orang yang kayak gitu. Takutnya jadi apa namanya ke kita lagi gitu loh. Iya, padahal bukan itu tujuannya. Betul, jadi you have to focus. Apa ya bahasa Inggrisnya? Apa sih lu ngomong apa? Fokusin You have to goal focus on what your goal is. Ya keren. Konon Enggak. katanya Teteh, Apa? banyak yang bilang kalau self love itu tipis lah dengan yang namanya narsis dan egois. Menurut Ibu, seperti apa Bu? Narsis sama ini sudah aduh gue ngakak lagi mikirin Kalau nih. Ogut ya, Kenapa? ini kalau gue self love sama narsis itu perbedaannya adalah ketika lu narsis, lu ngasih tahu orang, gue tuh lagi turun 15 kilo loh kemarin. Oh, pamer maksudnya. Iya, low key gitu, flexing. Kalau self love, Oh my you just God, to keep it to yourself, because it's your journey lah. Actually ya, sekarang Tapi kadang-kadang bocor tipis ya. Gue ada lagi balik ke tujuan apa yang lu mau bilang. Oh iya. Kalau tujuan lu untuk flexing, then yes, lu narsis. Iya. Ya dong. Terus berkali-kali gitu. Ke Oh, iya. orang yang beda-beda gitu kayak I lost 15 kilos. Terus kayak I gain muscle. Gitu. Lu gak ngeliat nih perbedaan tangan gue gitu kan. Tahu dong orang-orang yang kayak gitu. Tahu dong. Nah itu tuh narsis. Itu ada kepercayaan diri. Gue Ada. salut sih sama orang-orang yang kayak gitu. Karena kepedeannya dia tuh tinggi banget. Betul, aku Tapi juga dia setuju. lebih ke narsis gitu. Kayak kalau lu narsis, lu tuh butuh validasi orang ya gak sih? Oh my god, iya, kayak makanya dia berulang kali ngomong sama orang-orang Halo, gitu. aku turun 15 kilo. Iya, karena gitu dia kan. perlu energi itu dari orang. Oh Iya. my god, gitu kan. Tapi menurut gue gak apa-apa lagi, maksudnya itu fase gak sih? nah nih- sih fase. Dulu gue inget gak waktu gue zaman vegan? Tiap hari gue ngomong ke orang-orang kalau gue vegan. Karena gue ngerasa keren. Karena gue Jujur ngerasa itu keren. annoying sih Sar. Iya annoying kan, tapi gue gak ngerasa annoying, gue ngerasa keren. Tapi iya sih gue pernah ngomong sama lu annoying sih. Gue paling inget tuh yang lo ini, yang gue Ya, sorry, ngomong di anjing. depan rumah kakak gue. Apaan? Apa dimaafin? Iya apa? Apa yang gue bilang lu lagi Apa sih? star syndrome.
Oh, star syndrome. Ingat gak? Gue gak inget lagi. Tapi tuh gue gak sadar. Kayak dia tuh lagi naik-naik banget tuh. Dixilicious lagi kayak ini berarti followersnya dia tuh lagi naik mulu. Terus viewersnya dia naik gitu kan. Wah, lagi berjaya banget deh. Lah, dia ada attitude kayak apapun yang kayak misalnya lagi nongkrong gitu sama gue, sama teman-teman lain. Terus dia tuh selalu kayak gini, ada. Gue inget. Aduh, capek banget nih syuting. Iya. Gue nanti sore gue pulang duluan ya. Karena besok gue syuting pagi. Ih, anjing. Lu ngomong itu sopan gila, Sar. Dia tuh lebih yang kayak anjing lu jangan buang-buang waktu gue ya. Besok enggak, tuh anjing gue kerja. gak pernah ngomong gitu, gila. Lu suka bercanda kayak gitu. Sebenarnya tuh di otak lu tuh bercanda. Tapi kayak yang orang-orang dari tuh kayak tapi ternyata itu tuh fase tau. Maksud gue narsis juga fase. narsis itu menurut gue fase. Tapi menurut gue gini, ini tuh ada kaitannya dengan support system. Gue gak mungkin ngomong itu ke orang lain. Pasti gue paling ke dia atau ke Cantik atau teman gue Stefani. Because I feel comfortable to be a dick. Ya kan, karena itu makanya pastikan ketika lu mau sombong ke orang yang tepat. Iya benar. Ke orang yang menjadi support system lo. Karena kalau lu sombong ke orang yang salah, wah, lu akan dicap selamanya akan kayak gitu, bos. Betul. Jadi sudah tahu ya teman-teman perbedaan antara self love dan narsis flexing itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma jangan keterusan terpegel yang denger. Tapi narsis tuh juga bisa kayak dibawa mungkin dia insecure banget tahu. Jadi sebenarnya dia nggak self love. Iya bisa. Iya dong. Bisa. Karena dia kayak mau nge-cover apapun insecurities dia itu. Apalagi kalau misalnya ini terjadi di daerah apa namanya orang-orang yang suka nge-gym atau kayak oh my god, there are a lot of it. Iya kan, right? Kayak mereka tuh bukan yang ngejulit sih gue, cuma kayak gue gatel banget kayak gue nggak nanya opini lu, tapi kenapa lu ngomongin badan gue gitu kan? Iya lagi. Kayak kok lu nosy banget nih sama badan gue. Iya bener. Ini kan badan saya. Gue kagak nanya sama lu. Iya, gitu. Kayak thank you banget, tapi gue nggak butuh lagi. Kayak kritik itu nggak membangun gitu. Iya, kritik lu tuh buat ego lifting lu diri dia. Iya bener. Nah, julid banget anjing gitu ya. Ya sorry ya. Kalau lu ngerasa ya mungkin lu harus refleksi. Kenapa tadi lanjutin apa menurut lu? Lupa lagi anjir. Goblok. Kalian punya temen yang narsis dan flexing gak? Lu ada gak di circle lu nih? Gue di circle gue sebenarnya ada, dan itu sangat amat bisa dimaklumi. Karena kalau circle di sosial media itu kan kadang-kadang langsung dar gitu. Kadang-kadang orang tuh nggak siap dengan itu. Dan terlalu bocor banyak. Betul. Dan mereka tuh bocor banyak sayangnya ke orang yang tidak begitu mereka kenal dekat secara pribadi. Oke. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ketemu sama orang kayak gitu ya gak apa-apa. Itu fase dan bukan hal yang harus kita sebarluaskan ke lu tau gak sih ternyata tuh Sarah Tobing si Dada Kalkun tuh kayak gini, anjing aslinya sombong banget kayak gitu-gitu. Misalnya kalau dari gue gitu, gue ngecengin diri gue sendiri. Karena itu fase, Jo. Tapi kadang juga bukan fase tahu, ada juga yang dia kayak actually troubled gitu loh. Jadi dia anjing gue gak pernah lagi represent diri dia jadi kayak gitu loh. Jadi bukan fase. Gue pernah ada punya satu temen, jadi julid nih. Jangan deh. Siapa sih? Lu tuh gak boleh gitu, ngeluarin dikit terus kayak abis itu ngajarin. Gue salah ngomong, bukan ngeluarin dikit. Jadi itu tuh without my consent. Oh, what the fuck? I don't get it. Itu keluar sendiri, so gue ngomong dalam hati. Iya maksud gue ya kepo dikit lah. Jadi aduh anjing mati gue nih. Sumpah serem banget dah itu, Chan. Sumpah itu jijik. Sorry banget gue jijik. Bukan, tapi jijik juga gak apa-apa. Anjing gue bingung goblok. Gue gak mau. Kayak gue, sumpah demi Allah gue kayak dia sekeren itu tapi. Ketahuan gak sih? Dia pasti inget dia ngomong gitu. Ingat gak ya? Biasanya kan yang narsis-narsis gitu gak gue tuh makanya gue gak bisa bohong goblok. Gue tuh gak akan pernah bisa bohong. Gue keringetan. Jadi pokoknya, tapi waktu itu kan gue cukup bingung ya. Lu ngerasa ya gue dengernya gue bingung anjing. Lu pernah gak sih ngerasa bingung sampai kayak perut lu tuh geli gitu lo, perut atas lu? Cringe kan? Iya kayak gue pernah saking gitu. Cringe gue mau nangis. Mungkin gue kalau di posisi lu, mungkin kalau gue di posisi lu gue nangis sih. Gitu. Gue gak tau
mau ngapain anyway, ya udahlah. Tapi itu gue percaya masih fase aja sih. Dengan mengimplementasikan self love, hubungan interpersonal lu dengan keluarga, pasangan atau teman jadi kayak gimana? Jadi enak sih sejujur-jujurnya, apalagi sama keluarga gue. Kalau keluarga lu gimana? Kayak gini ya, kayak gini. Apaan sih? Gue excited. Apa sih? Karena ini berasa banget signifikan di gue. Kayak dulu tuh kan gue insecure banget nih, kayak insecure banget lagi, kayak gue ngomong apa ntar gue kayak orang tolol lagi di keluarga gue gitu kan. Terus sekarang gue kayak ngerasa kayak udahlah, gue bodo amat nih keluarga gue sendiri, jadi gue lebih pede lah ngomong sama mereka. Terus anjing, gimana cara gue jelasin ya, goblok banget. Mereka tuh biasanya dulu mereka suka bercandain gue ya. Kayak cantik kan ngomong gini nggak akan dilakuin misalkan ngomong itu. Terus gue dulu tuh akan kayak baper setengah sakit hati banget, gue digituin, baper banget, kayak jahat banget lagi. Kayak kakak gue ngomong gitu. Tapi sekarang tuh kayak enggak gitu, enggak baper lagi. Karena kayak gue I trust myself. Like I trust myself, I love myself. I don't care what you say gitu sekarang. Udah gak kebother terhadap perkataan-perkataan kayak gitu. Karena it's just an opinion guys. Iya betul. Itu kan bukan diklat gitu kan. Dan itu juga gak sama keluarga doang sih sebenarnya, sama kayak teman-teman, sama kayak orang yang gak dikenal. Ya kayak contoh deh, gue dulu dibully-bully sama netizen. Sampai sekarang sih dibully-bully gitu loh. Dulu tuh kayaknya kena banget di gue. Karena mungkin gue tuh belum sesayang itu sama diri sendiri. Iya. Tapi sekarang tuh kayak orang-orang ngomong apa kayak jelek lu, hitam lu, apalah. Itu gue kayak banget anjing. Lu gak suka, bukan tipe lu aja kali gue gitu. Keren banget. Bukan cantik ngomong gue bukan tipe lu kali. Kayak bener dong. Gitu itu tuh orang yang ngerasa insecure sama diri dia sendiri sih. Betul. Dulu tuh waktu gue ngeliat orang ngomong kayak orang yang suka ngebully, orang yang suka ngatain orang tuh insecure sama diri mereka sendiri. Sebenarnya gue ngerasa itu tuh klise banget karena semua orang ngomong gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan umur saya, gue ngerti ternyata orang kalau ngatain orang lain teh gara-gara mereka juga nggak puas sama diri mereka sendiri. Tapi ini beneran loh, bukan as cliche as it sounds, tapi emang beneran kayak gitu. Karena gue nggak mungkin ngebully siapa ya, Sherina gitu. Nggak mungkin gue. Mengapa bintang? Nggak mungkin. Atau gue misalnya ngebully Marion Jola gitu, gue nggak mungkin. Ya nggak mungkin ya dong. Nggak mau ngapain. Nggak nyambung. Iya tapi ada aja netizen yang ngebully mereka gitu loh. Kayak how is that possible? Ya kalau misalnya bukan gara-gara mereka insecure dengan gue capek sih, keluarga mereka yang berantakan, atau kayak bapaknya selingkuh sama teman maknya gitu kan. Ya kan cerita orang kan. Iya betul, ekstrim banget gitu. Jadi mereka tuh gak puas dengan hidup mereka sendiri. Akhirnya pas ngeliat Instagram Marion Jola, kenapa sih bahagia banget, anjing diem deh lo kayak dia gitu. Dibully. Kenapa sih? Ya sama kayak orang, gue juga bingung kenapa lu dibully. Kenapa dah lu semua harus stop anjing. Capek banget. Gitu Try to love yourself now. Now you stop bullying people. Teman-teman sabar ya. Tapi kalau untuk aing sendiri ya teh, yang paling kerasa mungkin ke pertemanan dan lingkungan pergaulan gitu. Gue jadi gampang banget cabut untuk kayak ngelepas orang gitu loh, kayak kayak let go of someone. Iya, when you disrespected me, ya udah bye. Dulu kan gue kayak maafin gue ya, gue salah apa sih, kayak gitu-gitu. Kenapa ya? Kayak people pleasing gitu dulu. Gila. Oh my god, ya kan? Itu juga ngaruh gak sih? Ngaruh lah. Iya. Itu rasanya kayak capek. Anjing, itu rasanya tuh kayak Romusa, tapi yang jadi Belanda adalah yang menjadi Jepang adalah diri lu sendiri. Iya, ngerti betul. Kan? Kayak lu tuh kerja rodi untuk diri lu sendiri, kayak capek banget. Tapi walaupun we're not saying kayak sampai sekarang masih ada sih sedikit. Masih tipis gitu kan, yang seperti apa yang gue bilang tadi, turbulensi itu pas. Tapi sekarang tuh kalau misalnya ada orang yang kayak tidak menghormati saya sebagai manusia gitu, dadah gitu ya. Iya, udah bisa nge-cut, udah bisa nge-cut kayak iya, you just not my cup of tea ya. Iya, kayak lu tuh udah mulai kayak kalau gue datang ke tempat terus gue ngomong sesuatu terus lu kagak suka sama gue kayak ya udahlah, ya kan. Lu bete sama gue ya DL gitu kan. Enggak sih, gue gak kayak gitu lagi. Gue minta maaf dulu sih, abis itu gue yang cabut gitu. Kalau gue masih ada gitunya, maaf ya kalau misalnya gue bikin lu bete, ya udah deh bye gitu, unfollow. Enggak lagi, kok dia lebih gak enak anjir. Ya kan yang penting gue minta maaf dulu.
maaf unfollow. Gue bercanda. Jadi gitu. Iya, Jadi iya. lebih gampang untuk cut off people. Tapi menurut lu cut off orang itu self love juga kan sih? Gak sih? Sebenarnya self love banget sih, karena kan kayak gini deh. Self-love. Yang tadi gue bilang apa? People pleasing. Dulu kan kita kayak mau kayak berteman sama semua orang gitu. We Iya. wanna like please everyone, ya kan? Tapi kenyataannya itu sebenarnya enggak gitu loh. Kan lu jadi capek sendiri. Nah sekarang tuh menurut gue self love itu berhubungan banget sama cutting people off. Karena kalau misalnya nih energi orang lu udah kagak suka, tapi lu masih keep aja, anjing lu nggak sayang sama diri lu sendiri Iya sih. capek gila, draining banget. Draining lah. Jadi Kayak lu pacaran sama orang and you're in a toxic relationship, you don't love yourself because you keep on nggak mau lepas gitu sama nih orang. Sebenarnya dia udah Iya, salah gitu bener, loh. ini juga ada kaitannya dengan hubungan-hubungan toksik yang menurut gue harusnya segampang itu lu tinggalin, cuma gara-gara lu tuh gak sayang sama diri lu sendiri, lu takut sendiri, akhirnya lu stay sama makanan beracun gitu. Iya, Diksi-liksius. betul. Ya. Kenyang sih kenyang, tapi kan mati kalau makan makanan kadaluarsa. Keracunan sih. Iya menurut lo. Seberapa penting kehadiran support system Suprat. ketika Around lu menghadapi your shitty moment? Penting banget atau bahkan lo gak butuh sama sekali? Gimana Wah, lu, Sar? anjing. Ya Penting gue butuh lah Cok. Meskipun Support ya system. gue dulu tuh sama Cantik juga sama-sama tolol gitu kan, sama-sama domba yang hilang gitu, kayak aduh apaan sih dunia itu kenapa kejam banget sih gitu kan. Cuma we have each other and that's enough aja, kayak cukup Iya aja, lagi. cukup aja, meskipun kayak anjing pahit banget dulu ya. Parah sih. Tapi menurut gue support system itu penting banget. Penting sih. banget. Di journey of your self love. Iya. Iya kayak mau satu, kayak mau dua orang, kayak atau mau siapa aja deh. Mau diri lu sendiri, sebenarnya diri lu sendiri juga support system tau. Nah ini yang baru mau gue tanyain, kalau misalnya nggak ada support system sama sekali, what would you do? Oh my god, how do I start? Oh my god, kayak gue Kayak gak gue bisa deh. narkoba deh. Untung enggak ya. Untung enggak. Untung ada Alu. Untung ada support system ya. Untung. Cuma Tapi gue sempet ngerasa gak ada narkoba. support system tau. Gue ngerasa punya sistem doang. Maksudnya gimana sih? But Nek? it's serious. Ya apa maksudnya? Kayak dulu tuh gue pernah ada di fase kayak gue punya temen-temen gitu yang kayaknya orang-orang langsung kayak punya temen lu tuh support system lu biasanya kan. Iya. Terus ternyata kayak nggak berasa gitu di gue. Iya. Kayak mereka cuma sistem Cuma doang. sistem doang. Iya dong. Iya, gue ngerti Paham banget. kan? Kayak syarat enaknya temennya banyak banget. Tapi kok enggak, that kayak- doesn't mean they're your support system. Iya, Then iya, iya, maybe iya. they're your system only. Iya. Jadi menurut Teteh Cantik nih, kalau misalnya Diksi Lisis ngerasa kayak gue gak punya support system, what would you say to them? Oh my god, ini takut banget lagi. Lu gak usah drama anjing, kocak. Emang drama anjing. Kalau lu gak punya support system, menurut gue lo introspeksi sih. Lah iya dong. Jahat ya gue. Lumayan sih. Dasar ular. Bener dong. Nih Chan, kalau misalnya nih di yatim piatu. Lo kayak gak mungkin sih lu gak punya support system. Mungkin goblok. Mungkin perspektif lu gak sih, kayak dulu gue ngerasa gue gak punya support system, tapi sebenarnya gue punya. Sebenarnya kalau lu buka mata lu. Oh iya. Ya dong, Oh lu iya. tuh juga jangan kayak tertutup oleh kayak kesedihan lu atau kayak kesetresan lu gitu. Kayak dulu tuh gue ketutup banget gitu. Gue jadi ngerasa gue gak punya support system yang sebenarnya ada banget yang banyak yang sayang sama lu gitu loh. Bisa kayak itu mbak lu di rumah. Lu tadi mau ngomong pembantu ya? Enggak, gue ngomong sahabat. Tapi gue kayak anjing, terus gue ngapain ngomongin ini panjang-panjang gitu loh, paham gak sih? Oh iya. Gitu loh. Oke. Atau kayak driver lu gitu. Iya, bisa jadi karena apa namanya, karena lu tuh terlalu nyaman dengan kesedihan itu, Diksi Lisis. Karena sedih itu ngerasa insecure tuh lebih nyaman ya daripada. Karena udah ketutup gak sih matanya? Ya gitu, jadi buka matanya. Mungkin rumput di jalan bisa jadi support system lu. Lu lihat rumput aja bisa hidup gitu. Enggak. Iya sih, tapi emang bener sih. Ya kan? Iya bener. Jadi kalau misalnya lu sekarang lagi gak ngerasa support system, be Diri inspired by grass. Karena rumput aja bisa dipelihara sama Tuhan. Tadi split second lu ngerasa tolol ya. Kayak kenapa gue ngomongin?
Keren. Oke. Bisa, gitu. Bisa kan, keren, bisa kan keren. ya. You are not alone. Sesendiri-sendirinya lu tuh pasti ngerasa ada kok. Iya cuy, lu Beneran. semua orang insecure, support system pasti ada. Ada pasti ada. Pasti mau Lu harus bentuk. keluar dari zona nyaman lu itu. Bentuknya bisa apapun kok Dixielisis ya. Betul. Pertanyaan dari pisangan nih. Kapan Lo lu ngerasa ngerasa- butuh self love dan kapan lu ngerasa butuh self improvement? Ada momen tertentu gak? Kalau gue butuh banget, gue harus diingatkan, gue harus mencintai diri gue sendiri adalah ketika gue dihadapkan untuk stay or go. What do you mean? Misalnya gue dihadapkan kayak berhadapan dengan situasi yang di otak kiri dan otak kanan gue tuh bertengkar gitu loh. Apakah gue harus pergi atau enggak? Nah itu gue harus ngomong dulu ke diri gue sendiri. Ketika gue stay, apakah gue masih bisa sayang ke diri gue sendiri? Dan apakah ketika gue pergi itu gue bisa lebih sayang sama diri gue sendiri? Gak ngerti ya? Enggak, contoh lu dari tadi gak jelas. Gimana ya? Pada ngerti gak? Enggak, gue juga sebenarnya nggak ngerti sih. Misalnya gue lagi deket sama siapa ya? Coba kita ulang pertanyaannya ya. Self love kali lah. Enggak, yang di atas. Kapan lu ngerasa butuh self love dan kapan lu ngerasa Itu dulu, butuh itu dulu. self love? Mm-mm. Misalnya gue lagi deket sama Aryo Bayu. Misalnya harus jauh banget biar Iya, oke. ya kan? Misalnya. Mm-mm. Tapi Aryo Bayu jahat sama gue. Terus gue bingung nih. Gue mau cabut tapi anjing Aryo Bayu lagi. Tapi gitu. kalau misalnya gue stay, ya guanya ngompol nih tiap malam gitu kan. Jadi gue harus kayak you have to love yourself first, therefore you have to go. Gitu, ngerti nggak? Jadi itulah momen ketika dimana gue harus menerapkan teori self love gue, anjing, ngerti nggak? Harus kayak extreme situation dimana you gotta like fight or flight gitu. Ya, fight or flight. Ya. Now you get it now. Ya. You get it, right? That can do lah. I can do ya. Iya, gue juga kayak gitu sih. How about you? Kayak, I just told you. Gue butuh self love. You do what? Biasa kalau sekarang ya, Yeah. nih ya, ini sih, gue kan bucin. Mm-mm. Ini mirip-mirip soalnya. Gue bucin banget nih ke laki gue ya kan. Oke. Terus sekarang kan kayak ya laki gue sibuk ya kan. Mm-mm. Nyari duit gitu Mm-mm. kan, buat gue makan, buat Oke. anak gue makan. Terus gue ngerasa ke-ignore gitu. Gue ngerasa Mm-mm. kacangin kayak, I need my love, I need him gitu kan. Bucin banget gue emang bisa Oke. kayak ngerasa diputusin gitu. Mm-mm. Terus habis itu gue ngerasa kayak anjing gue jelek banget, dia gak sayang sama gue. Tiba-tiba self love gue buyar tuh. ini contoh ya. Anjing, lu Nggak bilang salah. tadi contoh gue ekstrim, dulu sekarang apa goblok? Laki lu tuh kan kerja. Iya, kadang-kadang tuh ya otak gue gak gerak emang kalau udah karena gue bucin parah, gue jadi pakai hati gitu kan. Oke. Terus gue kayak baru kayak ketampar banget kayak anjing, lu kok nggak sayang sama diri sendiri sih, nggak penting banget anjing. Itu sih momen itu. Momen kayak agak mirip ya gitu. mirip agak tolol gitu. Itu sama masalah sebenarnya sama dari dulu. Udah deh. Pacarannya tolol dulu, udah deh. Oke, kalau butuh self improvement gimana, Kak? Lu dulu deh. Ya, anjing, susah lagi pertanyaannya. Self improvement tuh maksudnya apa sih, Neng? Memperbaiki diri sendiri dong. Gue mau nanya dulu sama produsernya. Udah deh, apa deh? Oh, this is good. Tapi you have to be careful. Oh my god, I'm scared. Self improvement. Ya. Enggak. Oke. Ya, Gue pernah ya. ngomong ini. Oh ya. Gue baru ingat lagi. Apa? Sorry banget, gue tiba-tiba keinget lagi. Apaan? Jawaban yang lain tentang butuh self love. Sorry banget, gue mundur lagi. Ya udah nggak apa-apa. Gue turbulence gue yang tadi lu bilang itu gue suka compare myself to others. Wah, ya kan? Cantik Tahril itu adalah salah satu mata kuliah harian. Udah mulai gue drop sih mata kuliahnya. Keren. Gimana Tapi caranya, kayak Kak? kalau misalnya itu balik lagi kayak misalnya nih gue buka sosmed terus gue ngeliat ada orang yang menurut gue kayak gila achievement dia tuh gila banget yang gue mau. Gue pengen kayak dia gitu. Terus gue langsung kayak dia bisa ya kayak gitu. Gue langsung ngerasa kayak gue goblok sedunia. Gue ngerasa gue jelek banget. Gue ngerasa kayak I cannot do anything. I suck at everything. Ya. Nah itu biasanya berhari-hari tuh. 3 harian lah, 3 Iya, hari kerja. 3 hari kerja. Ya. Ya kan. Weekend gak termasuk ya. Iya. Karena gue happy. Terus
Terus Terus kayak gue ketampar tuh sama diri sendiri. Kayak anjing gue ngerasa sendiri. Energi gue turun sendiri nih. I'm not being productive. oh ngerti gue. Ya Gue udah gak produktif lagi nih. Iya, Ini iya, iya, harus stop. Jadi gue itu sih. harus diterapkan kembali teori self love itu ya. Iya. Gue mirip sama Canti tapi bukan nge-compare sama orang lain ya. Cuma gue nge-compare sama foto-foto gue dulu zaman depresi yang pas kurus banget. Oh my god. Kayaknya kalau gue depresi tuh lebih gampang kurus. Ih toksik banget ya. Ih aneh banget ya. Aneh banget, sumpah Tapi gue gue aneh banget. paham lagi ya Gue aneh isi banget otak kayak, lu. jadi dulu tuh ya Dixilysis waktu gue zaman gue gila itu sampai celong. Gue belum ketemu Cantik waktu itu. Celong ini gue, terus pas gue lagi capek banget olahraga, terus kayak targetnya nggak ini. Apa gue kayak dulu lagi jadi cegil ya biar gue gila lagi biar Sekarang gue, cagi lo udah kayak 2.0 gitu ya. iya Yes. 2.0 Upgraded. kayak gitu-gitu lagi. Itu adalah saat yang tepat untuk kayak stop Sarah, kembali ke bumi Sarah, kembali ke bumi iya, Sarah, iya, ngerti iya, gak? Kayak iya. lu nggak boleh lagi ngomong kayak gitu, Iya, amit-amit jabang bayi. Lu tuh kalau udah racun ya, lu tuh dia tuh suka buka ini dia apa? Hardis. Hard disk dia, coy. Dixilysis dia toxic banget, anjir. Dulu. Tiba-tiba dia kayak, "Ih, gue lagi ngeliat foto ini," terus dia share di IG Gak story. lu. Di IG story juga pernah, gila lu. Di sorry foto gue, Iya, bukan terus foto dia mulai tersangkanya. kayak dia mulai self jokes, kayak Degrading degrading jokes. Anjing Kayak orang. Udah umbi-umbian. mulai nih. Itu makanya gue bilang tadi itu turbulensi. Pas lu ke trigger, lu tuh harus kayak astagfirullahaladzim, jangan ganggu gitu. Sumpah gue kayak itu gue kayak astagfirullahaladzim, jangan itu. Wah harus kembali ke bumi gue. Kalau enggak Iya, gue bener. langsung jatuh gitu, langsung balik ke cegil gue dulu, Cok. Iya benar-benar. Sekarang tapi masih sering gak kayak gitu? Udah enggak. Udah gak buka-buka hard disk Tapi lu kan? boring gak sih? Lu mau nyari masalah mulu ya? Tapi masalah tuh fun enggak ya? Enggak lagi. Enggak, tapi untuk sebagai Stres anjing. Sorry gue bercanda. Tadi cegilnya ke trigger. Anyway, pas butuh self improvement tuh pas kapan Kak? Kan gini, Butuh. maksudnya kalau misalnya Dixilysis nggak paham. Maksud self improvement tuh seperti misalnya you know exactly kalau badan lo itu sudah melewati batas yang menurut kedokteran itu sudah tidak sehat. Halus banget gitu tadi. Halus ya. Halus. Tapi dalam rangka merayakan cintamu terhadap diri sendiri, kamu melakukan apapun yang selama ini kamu terus lakukan. Gitu maksudnya. Dan pertanyaan untuk kita berdua adalah kapan lo tuh tahu kalau kita tuh harus berubah? Gue sih jujur waktu itu berubah. Dulu tuh kan gue gede banget itu gue. Lu segeda itu ya? Waktu gue SMA, gue sempet 72 dulu. Terus gue berubahnya itu gara-gara gue masuk rumah sakit. Gara-gara dietnya itu minum cuka apel tiap pagi. Sementara gue punya GERD. Untung gak meninggal. Astagfirullahaladzim. Flip flop kayak gitu. Terus udah yang namanya masuk rumah sakit itu kayak 2 kali sebulan lah. Just because I want to feel pretty at least once in my lifetime. Sedih banget ya. Itu gue gak di support system tuh dulu. Gue yang di Lu gak lihat. Gue gak berasa teman-teman baik gue itu yang ada. Terus itu gak kerasanya cuma kayak sistem doang. Terus kayak olahraga 5 jam sehari tapi makannya itu under 1000 kalori. Kayak gitu-gitu. Toxic banget Sar. Wah, Gue sampai toxic. bengong barusan. Toxic banget sampai gue masuk rumah sakit di opname pas dimasukin kamera ke lambung gue, langsung ada buih-buih di lambung lah, udah merah pas segala Oh my God. macem. Udah jelek banget deh tuh. Sampai di situ lo kayak anjing mau cakep aja susah banget. Kenapa sih nggak kayak orang normal aja? Maksudnya apa tuh that saying? Jangan kelamaan anjing. Kalau gue tolol sih tiba-tiba. Kalau cantik tuh sakit. Beauty is pain goblok. Iya beauty is Beauty is pain. Cuma it's too painful back then. Beauty is pain gak segitunya juga Iya, Sar. it was too painful. Makanya waktu itu adalah saat yang gue kayak anjing kayaknya nggak kayak gini deh. Tapi blunder gue jadi gede lagi. Bagus deh sekarang lu udah bagus. Iya. Gak bisa ngomong gue. Kalau dulu mah agak toksik. Kalau sekarang tuh berubahnya gara-gara kayak ya pengen aja gitu. Nggak ada. Ya bagus nggak deh. ada-
Ya thank you deh anjing, namanya juga lagi bersabda. Itu Gue kayaknya kesaksian kalau- nih. Gila lu. Itu kayak kalau udah temenan sama gue udah gue marahin habis-habisan deh. Dulu kan gue kagak punya temen yang kayak gitu kan, gue dulu dibully. Jadi yang penting gue kelihatannya kayak orang normal aja. Apa sih orang dulu hobi banget bully ya? Karena mau ngapain, kagak ada TikTok. Kagak Gabut. ada gabut. Paling les bimbel, Nurul Fikri, les apa Sempoa, Primagama. Primagama, BTA, kayak gimana nggak ngebully, kayak anjing gue belajar mulu, gue ngasarin anak yatim deh gitu. Gue belum yatim deh waktu itu. Gue belum yatim waktu itu. Jadi thank you banget untuk orang-orang yang pernah ada di kehidupan masa lampau kita. Look at us. Look at us. Apa deh? kayak nggak dari hati gitu. Gue gak bisa sombong kayak lu goblok. Gue gak bisa. Coba diulang. Thank you banget untuk orang-orang yang pernah ada di masa lalu kita. Look at Udah deh. coba lu tau kan maksud gue apa? Enggak. Look at us now. Gak bisa, sorry, maaf gue bukan sombong. Jadi thank you untuk Jadi semua thank you orang. untuk semua orang yang pernah ada di hidup kita, yang lu semua kayak tai. Look at us now. Kenapa ada? Iya, Ikan. Iya, itu sih kayaknya titik poin terputar kita. Pokoknya Poin terputar. Mungkin Titik balik. kalau Dixilisis nanya kapan, mungkin pas lu tuh ngerasa lu udah nggak pernah nyaman berada di badan lu gitu loh. Iya sih kayak udah not yourself anymore, Iya. you're out of your body. Iya gitu. Itu kayaknya harus kayak Udah itu harus stop sih. gotta check myself bro. Gitu ya. Gotta Terakhir nih check pertanyaannya. yourself before you wreck yourself. Iya. Terakhir bacain deh. Terakhir, last self love ritual kalian apa? Jelaskan kenapa ritual tersebut signifikan and how they contribute to self love. Potong kambing gue. Ritual. Bercanda lah, goblok. Self love ritual teh ku naon nih? Self ritual kita menurut gue ya lagi gym sih. Oh iya. Karena kayak kalau menurut gue, kalau dari perspektif gue, gue udah mulai sayang sama diri gue karena gue menyisihkan waktu untuk diri gue sendiri dan untuk gue sendiri ya, bukan untuk orang lain, bukan untuk anak gue, tapi untuk gue sendiri. Itu gym sih, kayak sekarang itu gym bikin gue happy sih. Sama seperti Cantik Tahril, kayak nge-gym itu buat diri gue. Aduh kedengeran basi banget ya, kayak I do it for myself, kayak gym, I gotta gym for self improvement. I know it's cliche. Iya klise dan kayak cringy banget, tapi beneran bejrot ya. Beneran berasa, Beneran signifikan berasa. gak sih? Iya banget. Kayak enak banget lagi pas telanjang gitu, kayak iya lagi kan kayak besokannya lu ngeliat badan lu kayak anjing enak banget lagi badan gue. Enak banget lagi kayak gitu, kayak yummy. Yummy. Iya enak dong. Oh iya, delicious, my body is so delicious gitu. Itu adalah salah satu ritual gue. Tapi kalau untuk ritual-ritual spesial yang kayak for yourself only, gue apa ya? yang mungkin unik kali ya, yang niche gitu ya. Yang niche menurut aku sih nggak ada ya Kak, karena aku akhir-akhir ini kehidupannya boring banget. Jadi kayak ya paling kerja terus nge-gym. Dan itu gue setuju apa kata Cantik, sekarang tuh nge-gym itu menyisihkan waktu. Padahal lu bisa pura-pura sakit, pura-pura apa, nggak bisa kan, nggak ada yang maksa lu ke gym. Sekarang tuh bener-bener kayak anjir, meskipun gue kurang tidur ya, itu nggak boleh contoh juga, kurang tidur tapi gue semangat banget lagi buat nge-gym. Anjing cringe banget ya. Tapi tidur, ngomong tentang tidur tuh juga salah satu bentuk self love tau. Kayak gue udah mulai capek dengar kata-kata self love anjing. gak boleh gitu. Ini udah mulai over. Tolong dong guys. Ini udah mulai overuse tai. Gimana dong? Oh ya. Topiknya self love nih bos. Iya Tidur menurut gue juga self love sih. Karena dulu kan kita kan suka kayak kurang tidur nih kita, matanya udah hitam ya kan. Tapi bawahnya. iya sih. Ya kan. Sekarang tuh kayaknya kalau gue ya, sekarang tuh gue I appreciate sleep so much. Karena itu ada perbedaan banget di badan gue. Kayak gue gak mau lesu, gue gak mau itu. Pokoknya gue mau tidur gue tuh cukup enak, Delicious, yummy. Pokoknya gue mau enak. Itu sih yang gue prioritasin sekarang. Tidur dan nge-gym. Pokoknya sebenarnya apapun yang lu lihat di internet ya, Dixilisis kayak how to love yourself, itu bener semua. Olahraga, tidur cukup, makan sehat, temenan sama orang-orang yang
orang-orang yang biasa-biasa aja gitu, yang kayak nggak usah yang terlalu hingar-bingar. Ikutin aja karena itu beneran the actual way to love yourself. Ya, gue actually I have interesting perspective sih. Kayak tadi malam gue lagi mikirin topik ini sebenarnya, kayak seru banget nih self love ya kan. Tiba-tiba muncul lah di Pinterest tiba-tiba. Oke. Ada perempuan ngomongin tentang 5 love languages. Oke. Tahu dong? Ya. Isinya apa aja, ada physical touch, quality time, receiving gifts, words of affirmation, sama cleaning service. Apa sih satu terakhir? Active service. Oh iya anjing. Itu lucu banget. Anjing. Tadi ya active service. Iya, active service. Anjing. Quality control, cleaning service. Terus dia ngomong gini, lu pernah gak sih? Kayak biasanya kan kalau misalnya kita denger 5 love languages, lu langsung tertuju kepada pasangan lu. Ya kan, atau kayak gue bahasanya apa ya, love languages yang bisa kayak pasangan gue ngertiin. Terus dia ngomong gini, lu look at it this way, you wanna love yourself, do your love language to yourself. Ya enggak? Genius. Ya gak sih? Ini gue tanya deh, love language lo apa? Physical touch. Yang So kedua, I gotta touch myself. Yang kedua, enggak cuma itu doang. kan ada yang kedua, yang dominan. Oh, quality time. Quality time, okay. Well, you can touch yourself. Why not? If it's like something that you would enjoy and make yourself feel good, kenapa enggak gak sih? Hey! Apaan sih kenaan? Hey, we're talking about touching yourself. Fine. Stop touching myself. Lah, it's okay. Oh my God. Okay. Why is it something so embarrassing? Gue jadi ngerasa, am I saying something wrong? Cuma kayak kalau kita salah ngomong dikit jatuhnya kita kayak it's so adult. Enggak. Dixilicious tapi juga harus mengerti. How to kayak, touch yourself. No, kidding. Ini kayaknya enggak lurus, enggak. Nah, ini baru salah kenapa dia tiba-tiba malu. Enggak lurus sensor. Tapi maksudnya tahu dong kayak physical touch lu bisa touch yourself. Touch, I'm hugging myself. Yeah, or like you hug yourself. I'm hugging myself, right. Or lu kayak sisiran atau kayak you take care of your hair. Ya skincare-an, skincare-an gitu kan. Quality time pun juga bisa gitu loh ke diri lo sendiri Iya gitu. betul, makan sendiri. Ke bioskop sendiri. Lu tau gak sekarang tuh, bukan sekarang, beberapa bulan yang lalu tuh ada satu tren di TikTok namanya red something. Jadi tuh meromantisasikan makan sendiri atau kemana-mana Oh sendiri. my God, suka banget gue. Suka banget, but then again I'm asking you guys, why is it a trend? I've been doing that since years ago. Kayak why? Iya, please jawab. Thank you. Iya. Karena menurut gue ketika lu makan sendiri, lu tuh bisa ngelihat enak banget. Iya, lu bisa ngeliat sekeliling lu be aware iya. gitu, the art of noticing gitu kan. Jadi lu bisa mengerti badan lu lagi butuh apa. Betul. Gitu. Lu gak diajak ngobrol siapa-siapa, lu cuma punya diri lu sendiri yang bisa lu ajak ngobrol. Benar. Gitu. Enak tau makan sendiri gitu ya. Enak banget. Biar gak ada Apalagi nonton basa-basi. sendiri gak ada yang berisik sebelah. Oh iya benar. Kan, Ya. ini apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Lu Tadi nonton kenapa ya? Gitu. Nonton Kayak, sama siapa sih? lu tuh nonton agak apa sih anjing? Nonton sama siapa gue Lupa tanya. gue. Makanya Gak usah disebut. salah satu bentuk self love juga milih-milih teman tau Chan. Iya bener. Kan gue udah gak tunan sama dia. Next episode. Kita sebut siapa aja udah gak jadi teman kita. Can't wait. Mohon maaf nih karena waktunya sholat Udah asar. abis. Sholat asar, bener gak Jam sholat berapa asar? sekarang? Ya kan? Baru isi, iya bener. Gila keren gue. Salam Lu toleransi. kurang-kurangin sih sebenarnya. Ntar jodoh lu Coy. Muslim. Terus tidak menolak. Tidak. Ya kita gak Ya pernah. next episode. Kita ini dulu pamit. Goblok lu jadi pamit gak sih? dadah. Gila Chan. Sekian dari Sarah Tobing dan Canti Tahril. Ya. Aku anak baru di sini, jangan dibully ya. Iya pokoknya semoga daging semua ya. Kita juga dari tadi tuh cuma kayak cerita-cerita aja. Mana sih kameranya, gue bingung deh. Ini ya. Iya pokoknya lu terakhir dong. Ini apa closing statement? Dadah.
Closing statement adalah semoga dengan abis mendengar Ada yang ulang tahun bos, semoga. Apaan sih gue pakai gue semoga? mendoakan Dixilicious semoga Oh, iya. mereka self love gitu. Semoga loh. mereka self love. Semoga orang semoga Dixilicious yang kurang gitu ya di bagian self love-nya dengerin kita ngobrol-ngobrol santai jadi pengen ikutan dan terinspirasi untuk sayang sama diri kalian sendiri. Thank gitu. you. Thank you. Jadi ya, Cantik Tahril pamit. Sarah Tabing pamit. See you in next episode. Bye. Dah.